salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua berhak untuk mendapat syafaat Nabi di hari penghisaban kelak. Ya, jadi materi hari ini adalah hidayah, ya. Jadi hidayah itu merupakan petunjuk atau arahan yang secara langsung kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi hidayah itu sudah secara langsung datang kepada kita. Jadi ibaratkan mengejar hidayah itu seperti kita mengejar harta dunia, ya. Semua orang ingin kaya, semua orang ingin mendapatkan hidayah. Tidak ada yang tidak ingin hidayah, namun di luar daripada itu Allah selalu melihat usaha kita untuk mendapatkan hidayah itu. Ibaratnya kita keluar mencari rezeki, semua orang ingin rezeki yang banyak, semua orang ingin kaya secepatnya. Namun apakah semua orang itu berusaha sekuat mungkin, berusaha sekeras mungkin? Ya, tentunya itu diri kita sendiri yang mengatur, diri kita sendiri yang menentukan itu, ya. Bagaimana cara memperoleh hidayah? Jadi hidayah itu datang dari usaha, ya, usahanya kita. Bagaimana usahanya kita mencari hidayah dengan cara melaksanakan ibadah wajib yang pada umumnya kita laksanakan. Kita coba untuk perkuat itu. Kita coba untuk sholat tepat waktu. Kita coba untuk menghadiri majelis ilmu. Kita datangi tempat-tempat yang penuh dengan hidayah itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk mendapatkan hidayah kita perlu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat 5 waktu. Kadang kita berpikir bahwa tiba waktunya azan, tiba waktunya sholat, mendirikan sholat 5 waktu, menjalankan perintah yang secara langsung diturunkan oleh Allah melalui Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam kita menjalankan perintah itu tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi yang kita lakukan. Datang perintah, langsung kita laksanakan. Ibadah wajib itu ada perintah, langsung kita laksanakan. Tidak ada negosiasi di dalamnya. Seperti pada kita sholat, kita ingin sholat, kita sudah mau berwudu, kita masih terbayang-bayang akan urusan dunia. Itu semua godaan setan, ya. Kita ingin bersegera berwudu, kita masih bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini selesai, ini terurai pekerjaan saya, apakah ini terbengkalai pekerjaan saya. Itu semua godaan setan, ya. Jadi ada buku yang pernah saya baca bahwa kejarlah ilmu, kejarlah akhirat, maka duniamu Allah yang atur. Allah selamatkan kita di dunia. Jadi kita memang disuruh untuk fokus kepada ibadah akhirat kita. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini beserta seluruh isinya tidak dinilai sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari zikir kepada Allah, selain dari ucapan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti pada ayat Al-Quran surah Al-Asr,
Seperti pada surah Al-Asri, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi husri, sesungguhnya kita benar-benar berada di dalam kerugian. Kenapa bisa manusia benar-benar berada di dalam kerugian? Ya, untuk menjawab ini, pernyataan ini, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam suatu kerugian. Kita lanjut kepada ayat ketiga. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mengerjakan amalan yang baik. Jadi begini, orang yang beramal baik itu belum tentu beriman. Jadi amalan baik itu insya Allah akan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung di dunia. Jadi amalan baik itu secara langsung dibalas di dunia. Semisal ada keluarga kita atau kerabat kita yang agamanya non muslim, atau semisal itu dia Yahudi, dia Nasrani, orang kafir ya. Kafir itu ketika dia beramal, Allah balas langsung di dunia. Namun untuk urusan akhirat tetap mereka akan dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam api neraka ya. Karena kenapa? Karena dia tidak beriman ya. Inti dari akhiratnya kita itu, inti dari kehidupannya kita itu ada iman dan amal solehnya kita ya. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi itu dia hanya beramal ya, beramal. Kalau Muslim itu beramal soleh ya. Jadi seperti itu saudara-saudara sekalian. Jadi orang yang beriman, beramal soleh ya, bagaimana itu orang yang beriman? Contohnya kita ada tisu tisu itu kita gunakan setelah itu kita buang. Hasilnya itu adalah misalnya kita lap di tangan kita menjadi bersih. Kita dapatkan seketika balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu amalkan tisu untuk mengelap tanganmu menjadi bersih ya, seketika di dunia. Namun bagaimana agar amalan itu sampai ke akhirat? Ya, tarik satu tisu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dilap tangannya ya. Itu amalan yang akan sampai ke akhirat ya. Itu namanya amal soleh ya. Jadi ini kita ingat baik-baik bahwa wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi, yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan dalam kesabaran ya, senantiasa bersabar. Jadi seperti itu. Jadi hidayah itu tidak serta-merta datang kepada kita. Allah melihat hamba-hambanya yang berusaha. Semua orang ingin mendapatkan hidayah, namun apakah semua orang menjalankan usaha sebaik mungkin, sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Jadi seperti itu. Banyak orang yang sudah ingin datang ke masjid misalnya, namun dihalang-halangi oleh saudaranya sesama muslim lagi, bahwa untuk apa saudaraku, untuk apa kamu sholat sementara rugilah salatmu ketika misalnya tetap tidak khusyuk, tetap tidak ini. Yang penting kita laksanakan dulu ya, yang penting kita laksanakan dulu. Insya Allah ada petunjuk dari Allah, arahan langsung dari Allah datang menghampiri hambanya ya. Jadi seperti itu. Orang yang menghasut ini
sudah pasti tidak bicara dua kali lagi, kita sudah pasti dia mengingkari perintah Allah, ya, dan secara otomatis dia langsung mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam memberikan saran kepada orang lain. Ketika tidak ditanya, tidak usah menjawab, ya. Jadi orang yang banyak berbicara, banyak keluar kata-kata yang tidak berguna dari lisannya, itu adalah orang yang tidak takut akan kekufuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya manusia itu kufur bila diberikan nikmat, dia lupa. Bila diberikan penyakit, dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya, tanpa mereka bermuhasabah diri bahwa bagaimana sebetulnya saya ini, apakah yang saya lakukan ini dalam keseharian saya sudah benar atau seperti apa. Jadi seperti itu. Artinya mari kita melangkah ke jalan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ikhlas, dengan ketenangan hati, dengan kekhusyuan. Khusyuk itu akan didapat di dalam proses ibadah, ya. Jadi dengan keikhlasan kita akan mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana ciri orang yang ikhlas itu? Orang yang ikhlas itu adalah orang yang takut ketika di dalam dirinya, orang yang selalu merasa di dalam dirinya ketika dia beribadah atau dia mengerjakan amal soleh, seakan-akan dia merasa jangan sampai ini, misalnya saya tidak ikhlas, jangan sampai dia bilang ada yang ria dari kelakuan saya. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Jadi kesimpulannya itu, ciri-ciri orang yang ikhlas adalah orang yang takut ketika melakukan sesuatu dikerjakan dengan tidak ikhlas, ya. Jadi itu seperti itu. Dan kesimpulan yang selanjutnya itu adalah hidayah itu datang melalui proses. Proses seperti apa? Proses beribadah. Jangan kita dengar godaan setan. Jadi ibadah itu ada perintah, langsung kita eksekusi. Tidak ada negosiasi di dalam beribadah, utamanya ibadah sholat. Pernah ada pertanyaan saya kepada teman bahwa di manakah tempat yang jauh? Tempat yang jauh itu, tempat yang terjauh dia mengatakan ada yang mengatakan di kampung, ada yang mengatakan ketika katanya mudik, dilarang mudik, itu jauh sekali rasanya, ya, bukan ya. Ada yang bilang di luar negeri itu tempat terjauh, ada yang bilang di tanah suci itu tempat yang jauh, itu bukan, ya. Jadi tempat yang jauh yang tidak akan kita datangi itu adalah waktu ketika kita tidak melaksanakan sholat, ketika kita lalai akan sholat subuh misalnya. Kita pergi berkunjung ke luar negeri, ada uang, kita berangkat, tidak jauh. Tapi bagaimana caranya kita kembali ke subuh itu lagi? Bagaimana kita kembali ke asar, kita kembali ke duhur, kita kembali ke maghrib? Bagaimana caranya? Kalau semisal puasa Ramadan ini kita tidak puasa, bisa kita bayar. Kita tidak bersedekah, bisa satu kali kita sedekah, kemudian rutin kita laksanakan sedekah. Bisa kita tidak bayar zakat tahun ini, tahun depan kita bayar. Itu semuanya bisa kita lakukan. Tapi sholat bisa tidak Anda kembali ke subuh itu lagi, bisa tidak Anda kembali ke maghrib itu, hanya karena godaan-godaan setan yang berwujud manusia yang mengatakan bahwa tidak usah sholat. Untuk apa sholat? Dia berbicara berdasarkan persepsinya sendiri. Itu orang yang
betul-betul solim ya, orang yang memiliki penyakit kejiwaan. Dan yang lucunya itu budaya yang mengalir di masyarakat kita itu adalah budaya yang seperti itu, menyepelekan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya doktrin-doktrin yang menjadi dogma, stigma negatif dari masyarakat itu sendiri yang mengatakan bahwa katanya Nabi Muhammad itu cukup melaksanakan sholat, ya cukup mengingat itu dalam artian apa? Nah, mereka mengambil pemahaman seenak maunya dia, seenaknya dia. Jadi seperti itu. Pesan saya yang terakhir, dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat, karena mendirikan sholat dan melaksanakan sholat itu dua hal yang berbeda ya. Jadi mari kita gunakan akal dan pikiran kita senantiasa seraya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya manusia itu kelaparan kecuali diberikan makan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kemiskinan, melainkan mereka diberikan harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita sholat, dengan cara kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.